frasa, klausa, dan kalimat. Nah, tentunya frasa, klausa, dan kalimat ini tadi yang kita pelajari adalah yang berkaitan dengan dasar-dasarnya gitu ya. Jadi karena kita memang nanti berkaitannya akan dengan siswa sekolah dasar gitu ya. Nah, maka nanti teman-teman benar-benar apa ya, nanti kita diskusikan ya. Kita diskusikan kaitannya dengan ketiga istilah tersebut sehingga nantinya kita kalau kita bertemu dengan satu pertanyaan begitu ya, dengan suatu masalah kaitannya dengan frasa, klausa, dan kalimat gitu ya, kita bisa menjelaskan kepada peserta didik kita bahwa ketiga unsur itu memiliki fungsi dan perannya masing-masing gitu ya. Dan ketiga hal itu adalah sesuatu hal yang berbeda seperti itu. Nah, maka nanti akan kita gali lebih dalam begitu. Nah, tadi Pak Arif juga sudah mengecek sekilas ya kaitannya dengan tugas teman-teman yang kemarin gitu ya. Jadi memang untuk aktivitinya memang Pak Arif mungkin sedikit lambat ya kaitannya dengan memasukkannya di Moka, tetapi tugas itu memang harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu begitu ya. Jadi deadline-nya tetap hari ini ya jam 9. Kemudian untuk berikutnya karena nanti akan ada aktivitas lain begitu ya. Untuk aktivitas lain yang harus dikerjakan oleh teman-teman semua. Karena kembali lagi ya sesuai dengan peraturan dari Dikti ya, SN Dikti ya, Standar Nasional Pendidikan di Indonesia adalah bahwa satu SKS itu kan bermakna 170 menit. Nah, ini yang perlu Pak Arief tekankan kembali. Maka di sini kita mungkin bertatap mukanya hanya sekitar 3 jam gitu ya. 2 sampai 3 jam ya. Tadi kita awali dengan membaca materi terlebih dahulu. Nah, nanti sisanya teman-teman akan mendiskusikan gitu ya, mendiskusikan, kemudian nanti akan ada proses belajar terstrukturnya juga seperti itu. Nah, maka teman-teman semuanya untuk yang kemarin satu evaluasi saya adalah untuk RPP tadi Pak Arief sudah membaca sekilas ya. Jadi saya lihat teman-teman masih apa ya, berfokus pada desain RPP yang sudah ada gitu ya. Padahal Pak Arief memintanya adalah rencana pembelajaran gitu ya. Tapi teman-teman sepertinya ketika melihat referensi, ketika membaca dari internet ya, itu masih terpaku dengan yang namanya RPP dengan format yang seperti itu gitu ya. Jadi belum berani melakukan eksplorasi ya. Tadi dari sekitar 10 ya, 10 mahasiswa yang kan kalau di sistem itu kita hanya bisa membaca yang PDF-nya ya. Kalau yang Word dan sebagainya harus kita download dulu. Nah, maka di situ dari 10 PDF yang sudah Pak Arief lihat, kayaknya baru satu anak yang berani mengeksplorasi gitu ya. Mengeksplorasi desain RPP yang sesuai dengan arahan gitu ya, arahan dan juga sesuai dengan petunjuk yang kemarin sudah kita sampaikan. Ya, dan saya lihat juga masih banyak ya teman-teman yang mendesain RPP-nya lebih dari satu lembar ya. Nah, ini saya tidak tahu apa masalahnya gitu ya. Apa instruksinya yang kurang jelas atau ada faktor lain ya yang mempengaruhi itu. Maka kita kembalinya ke mahasiswa begitu. Nah, teman-teman semuanya, untuk materi hari ini ya, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan belajar kaitannya dengan frasa, klausa, dan juga kalimat begitu. Dan tadi teman-teman sudah membaca materi itu ya. Semuanya sudah? Sudah ya, oke. Alhamdulillah. Nah, sekarang Pak Arief tidak akan menjelaskan seperti kemarin ya. Jadi kita akan mendiskusikan saja kaitannya dengan ketiga hal tersebut gitu ya. Agar apa? Nanti ya kita langsung memiliki pemahaman yang utuh gitu ya. Kaitannya dengan apa sih yang dimaksud dengan frasa, klausa, dan juga kalimat seperti itu. Nah, maka di sini teman-teman semuanya
tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, tujuan kita itu ada kurang lebih 4 ya, 4 tujuan. Yang pertama adalah teman-teman harus bisa membedakan ya unsur-unsur bahasa yang tercakup dalam sintaksis bahasa Indonesia ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya unsur-unsur bahasa yang tercakup dalam sintaksis ya. Gitu. Nah, kemudian yang sintaksis itu jadi tata kalimat ya, tata kalimat. Kemudian yang kedua adalah memberi contoh kalimat efektif bahasa Indonesia ya. Nah, tujuan kita mengenal kalimat ya, kalimat dalam bahasa Indonesia itu kan sudah kita ketahui bersama bahwa dia harus memuat subjek, predikat, dan juga objek gitu ya. Nah, ini terus diulang-ulang ya teman-teman, karena apa? Saat ini banyak sekali ya orang ketika dia berbicara, ketika dia menulis ya, itu terkadang ambigu ya. Ambigu itu tidak jelas mana subjek, mana predikat, dan mana objeknya gitu ya. Nah, maka kini kita gali kembali, kita urai kembali ya, dengan cara apa? Dengan cara kita mengenal frasa, klausa, dan kalimat, begitu ya. Nah, apa yang dimaksud frasa, klausa, dan kalimat? Nah, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ya. Yang ketiga adalah memilih sintaksis yang tepat untuk siswa SD dalam komunikasi. Nah, ini satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa ketika teman-teman mengajar di kelas 1 dengan kelas 6 misalkan, itu tentu bahasa yang kita gunakan tentunya berbeda ya. Kesederhanaan kalimat gitu ya. Kemudian keefektifan kalimat gitu ya. Kemudian pemilihan kata gitu ya. Nah, itu harus menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan ya. Makanya itu harus kita latih dari sekarang agar apa? Agar nanti waktu teman-teman menyampaikan ilmu kepada anak didiknya itu bahasanya mudah dipahami. Ya. Jadi teman-teman belajar bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak hanya belajar kaitannya dengan keilmuannya saja gitu ya. Tetapi kita juga belajar bagaimana menggunakan atau mengaplikasikan bahasa Indonesia itu sendiri di dalam sendi-sendi kehidupan. Begitu. Ya, maka di sini harus kita latih, harus kita kembangkan gitu ya. Harus kita biasakan begitu agar nanti ke depannya ya kita semua jadi paham, jadi terbiasa gitu ya. Kaitannya dengan menggunakan bahasa efektif dan efisien gitu. Karena bahasa itu kan kalau sebagai seorang guru ya, bahasa itu akan digunakan untuk mengantarkan mata pelajaran lain. Ya, mengantarkan mata pelajaran lain. Sehingga di sini teman-teman kemampuan berbahasa ya, itu satu kemampuan yang harus segera dikuasai ya. Sebelum bahasa-bahasa yang lain sebelum ilmu-ilmu yang lain dikuasai gitu ya. Karena kita memperoleh ilmu pengetahuan, salah satunya juga kita memanfaatkan bahasa itu tadi ya. Kita mengkomunikasikan ilmu pengetahuan itu salah satunya juga dengan menggunakan bahasa itu sendiri. Nah, maka di sini teman-teman gairah atau semangatnya ya. Semangatnya itu tidak hanya untuk biar mata kuliah yang ini nilainya bagus begitu saja ya, tetapi kita juga harus termotivasi bahwasanya kemampuan ini harus kita kuasai, bisa kita tularkan begitu ya. Kita bisa kita tularkan sehingga kita juga bisa menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteksnya. Ya. Nah, yang keempat adalah menerapkan pemakaian sintaksis bahasa Indonesia dalam komunikasi yang benar. Ya. Yang benar. Jadi bahasa itu kan ada bahasa yang baik ya, dan juga ada bahasa yang benar. Nah, ini teman-teman harus bisa menyesuaikan ya. Kalau dalam situasi resmi gitu ya, kemudian kita dalam bidang kajian keilmuan gitu ya, kita dituntut menggunakan bahasa yang benar gitu ya. Karena apa? Itu akan mengedukasi, mendidik ya, mencontohkan ya, meneladani gitu ya. Itu kaitannya dengan 4 hal itu. Nah,
Namun di sini kita akan fokusnya ya, itu akan berkaitan dengan yang namanya tiga hal tadi ya, frasa, klausa, dan kalimat ya. Nah, teman-teman semuanya, dari sekian mahasiswa ini tadi ya, tentunya semuanya sudah membaca kaitannya dengan frasa, klausa, dan juga kalimat ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Mbak Salma ya. Mbak Salma, apa yang Mbak Salma pahami kaitannya dengan frasa? Oke, nggak ada ya. Mbak Rifda, silahkan Mbak Rifda. Apa yang Mbak Rifda pahami tentang frasa gitu ya? Oke, Mbak Ulya sekarang. Silahkan Mbak Ulya. Oke, silahkan. Oke, stop dulu. Oke, sederhana saja Mbak. Apa yang sudah Mbak Ulya pahami secara sederhana, gunakan bahasa sendiri. Kalau Mbak Ulya ditanya, Mbak, frasa itu apa sih gitu? Unsur dalam kalimat ya. Oke, frasa adalah unsur dalam sebuah kalimat ya. Kemudian contoh frasa itu sendiri bebas ya. Contoh frasa ya. Kapan kita menyebut itu sebagai frasa gitu ya? Hmm, mm-mm. Adverb adverbial itu frasa yang seperti apa, Mbak? Yang menunjukkan keterangan waktu. Jadi dari kata dasar apa? Ad- Adverbial itu dari adverb ya. Jadi keterangan waktu ya. Oke. Oke. Kalau Pak Arif punya kata maki memaki, itu frasa tidak? Frasa kedudukan. Oke. Oke, jadi itu yang apa sudah di anu oleh Mbak ini ya. Nah, oke, kita tampung dulu ya dari Mbak Ulia ya. Kemudian Mbak Sherin ya, Mbak Sherin. Kalau Mbak Sherin, menurut Mbak Sherin apa itu yang dimaksud dengan klausa gitu ya?
yang minimal memiliki dua fungsi ya. Contoh dari klausa sendiri apa, Mbak? Itu klausa ya. Oke. Itu klausa ya. Oke. Nah, Mbak Sherin, kalau bedanya frasa dengan klausa kira-kira apa, Mbak? Maksudnya bagaimana itu? Kenapa punya satu fungsi, kenapa punya dua fungsi gitu ya? Mm-mm. Atau terdiri dari lebih dari dua klausa. Teman Doni membeli sepatu. Kenapa teman Doni membeli sepatu tidak disebut kalimat? Karena itu klausa. Terus cara membedakannya klausa dengan kalimat apa? Bagaimana, Cang? Hmm. Kalau satu klausa saja bisa tidak? Itu disebut kalimat. Nah, jadi satu kalimat bisa terdiri dari klausa, bisa disebut kalimat juga gitu ya. Gitu ya. Jadi kalimat dengan klausa itu sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Oke, kita coba yang lain ya. Oke, Mbak Serin. Selanjutnya Mbak Diah Ayu Mustika. Mbak Diah Ayu Mustika. Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut apa bedanya frasa, klausa dengan kalimat. Silakan Mbak Diah. Mbak Diah. Oke, lanjut. Mbak Devi Salsabila, silakan. Oke, Mbak Dela Aprilia. Ya, silakan. Apa? Siapa ini yang menjawab? Oh ya, Mbak Devi. Oke, silakan Mbak Devi Salsabila. Hmm? Halo. Ya, perbedaan ketiganya ya.
Jumlah katanya, apanya maksudnya? Mana yang jumlah katanya? Tadi sudah baca? Sudah ya. Yang apa? Oh, frasanya aja. Apa yang dimaksud dengan frasa? Gabungan dari dua kata atau lebih. Ya. Boleh lebih dari dua ya? Oke. Itu aja? Oke. Sekarang perhatikan ini Mbak ya. Coba dilihat. Bentar, tak liatin. Hmm, kelihatan layar anunya? Kelihatan ya? Oke. Ya. Oke. Masa tahu malah. Oke, Mbak siapa? Ini. Mbak Devi ya tadi ya? Hmm. Ah, Mbak Devi, dari dari paragraf ini ya, ya di paragraf kan. Dari kalimat ini dia ada berapa klausa, Mbak? Ada berapa frasa? Dua. Apa saja itu? Halo Mbak Dia, tolong dikondisikan ya. Oke, silahkan. Kakek nenek di desa. Itu ya. Oke. Silahkan Mbak Dian. Mbak Diah Maharani, silahkan. Mbak Diah Maharani. Enggak ada ya. Lanjut Mbak Ispra. Mbak Ispra. Oh, Mas Ispra. Oke. Oh ya, ding Mas Ispra Arfian. Ada Mas Ispra?
Oke, Mbak Hernita Sari. Ya, silahkan dianalisis, Mbak. Oh ya, frasa apa saja, Mbak? Kakek nenek di desa ya? Gini ya. Oke. Silahkan Mas Ibnu. Mas Ibnu. Ya, silahkan dianalisis. Dari kalimat itu ada berapa frasa? Oke, lanjut. Mas Fahri. Ya, silahkan dianalisis, Mas. Ada dua. Apa dan apa, Mas? Dan kakek nenek. Pertanyaan saya, kenapa di desa tidak menjadi satu frasa? Mm-mm, mm-mm, gitu. Selain itu nggak boleh ya? Boleh. Boleh. Kan tadi kan ada frasa adverbial juga kan? Adverbial apa artinya? Itu contohnya ya, bukan ini ya. Ya, lah itu penjelasannya apa? Jadi kalau adverbial itu penjelasannya apa? Tadi sudah disampaikan Mbak Ulya ya. Di sana adalah menunjukkan apa Mbak Ulya? Keterangan waktu ya. Keterangan waktu itu jadi bukan keterangan tempat ya. Mm-mm. Oke, sudah? Oke, jadi dua ya. Oke, teman-teman silahkan dibuka halaman 3.6. Di sana ada kata ada frase preposisional ya. Preposisional ya. Tahu maksudnya preposisional? Preposisi itu apa? Penghubung ya. Nah, itu kan ada contoh di depan ya. Kira-kira di depan di situ sama tidak dia dengan di desa? Hampir sama ya. Kenapa hampir sama? Oke, preposisional ya. Nah, kira-kira teman-teman yang lain setuju tidak dengan itu? Setuju ya. Nah, maka teman-teman di sini frasanya ada di berapa? Ada tiga. Oke. Ada yang pertama adalah anak kedua. Yang kedua adalah dari kakek nenek ya. Sebenarnya itu dari kakek nenek tapi darinya menjadi preposisi ya. Dari kakek nenek saja kemudian di desa ya.
Oke, jadi untuk membedakan frasa itu sebenarnya frasa itu apa? Dia adalah sebuah frasa itu apa? Frasa itu sederhananya adalah uh, kelompok kata, ya kan? Kalau kelompok kan pasti lebih dari satu, ya kan? Nah, maka untuk melihat melihat frasa atau bukan itu sebenarnya kita melihatnya adalah dari kelompok kata itu sendiri. Begitu. Ya. Walaupun di sini masih banyak ya jenisnya ya. Intinya dia kalau lebih dari satu dia merupakan kelompok kata ya. Dan ini bisa dikategorikan gitu ya. Bisa dikategorikan. Nah, saya kembali ke tadi ya, perbedaan antara eh, frasa, klausa, dan juga kalimat. Ya, ini teman-teman sambil cari nggak masalah ya. Ini Pak Arif akan lempar pertanyaan untuk Mbak Hastuti ya. Mbak Hastuti. Silahkan, apa bedanya Mbak dari ketiga tadi ya? Mbak Hastuti? Oke, nggak ada. Mas Imam Khairul Malik? Oke, nggak ada. Mbak Lestiarini? Oke, Mbak Syifa Cinantia? Oke, Mbak Irma Septianingsih? Syifa, oke. Silakan Mbak Syifa. Apa itu? Coba ulangi, ulangi, ulangi. Saya nggak perlu contohnya. Saya pengen penjelasan Mbak Syifa kaitannya dengan perbedaan frasa dan klausa. Sehingga kita semua jadi paham nih. Gitu. Diulangi ya. Hmm. Oke. No, 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 no. Jangan menjelaskannya seperti itu. Jadi perbedaan. Jadi kalau perbedaan itu kan benda itu warnanya merah, ini warnanya putih. Kemudian dia bentuknya lonjong, ini bentuknya kotak, gitu kan. Nah, Mbak Syifa coba menjelaskannya seperti itu, ya. Bedanya antara frasa dan klausa itu yang seperti apa? Hmm. Frasa kelompok kata bukan? Nah, sama kan? Nah, kalau dalam frasa dia punya subjek sama predikat atau tidak? Punya juga, jadi sama dong. Iya, jadi sama ya menurut Mbak Siva ya. Frasa dan klausa sama ya. Nggak perlu dibedakan ya. Oke, terima kasih Mbak Siva. Mbak Puput Andini. Ya, silahkan. Bedanya frasa dengan klausa apa ya? Mm-mm.
Maksudnya non predikatif itu apa, Mbak? Non predikatif, oke. Yang jadi predikatif tadi apa? Jumbo besar. Jumbo besar gitu ya. Oke. Terus kalau yang klausa sudah mengandung subjek dan predikat ya. Oke. Oh gitu. Jadi tidak ada frasa yang dia mengandung subjek predikat ya. Enggak tahu. Oke. Oke, oke, oke. Makasih. Oh, yang kalimat. Oke. Oh, boleh ditambahkan yang kalimat. Oke. Bedanya dengan klausa apa itu? Kalau kalimat sudah ada SPOK-nya. Kalau nggak ada K-nya, kalau nggak ada O-nya, gimana? Oh, sudah kalimat. Bingung ya? Oke, terima kasih Mbak Puput. Lanjut ya. Eh, Mbak Anissa Alfiani. Oke, Mbak Anissa Alfiani. Nggak ada ya. Mbak Anissa Nurul. Oke. Mbak... Oh, ada Mbak Anissa Nurul. Silahkan Mbak Anissa Nurul. Mungkin bisa memperkuat ya, atau mungkin bisa menambahkan ya tadi untuk perbedaan ketiga istilah ini. Itu apa? Frasa, penggabungan kata. Saya makan, itu frasa ya? Itu frasa, oke. Kalau klausa, mm-mm. Saya makan, itu klausa juga ya? Oh ya. Nah, kalau saya membuat kalimat saya makan itu frasa atau klausa? Mm-mm. Oh, klausa. Katanya tadi kelompok kata itu jadi frasa juga. Mm-mm. Nah, kalau saya memberikan contoh saya makan, itu frasa atau klausa? Apa ya? Oke, lanjut aja ya. Mbak Dita Nur Afida. Mbak Dita Nur Afida, ada? Oke, nggak ada. Mbak Umi Khafifah. Ya, silahkan. Bedanya ketiga setelah ini. Biar semuanya jelas gitu ya. Mm-mm. Oh, mm-mm. Saya apa? Saya makan. Kenapa makan tidak tidak disebut predikat gitu ya?
Kalau predikat kata apa? Hmm. Kalau predikat bukan kata kerja, kemudian kata apa? Misalkan saya membeli sayur gitu ya. Membelinya subjeknya apa? Saya. Predikatnya? Mm-mm, mm-mm. Oh, di pasarnya predikat. Oh, gitu ya. Ilmu. Predikat kan susunan kalimat itu kan subjek, predikat, objek sama keterangan ya. Oke, SPOK atau pelengkap juga boleh ya. Subjek, predikat, objek sama keterangan atau pelengkap. Nah, kalau saya membeli sayur ya, maka sayanya menjadi subjek. Predikatnya membeli. Nah, pertanyaannya, membeli itu kata kerja bukan? Iya. Nah, oke, membeli kata kerja ya. Nah, tadi Mbak Umi tadi menjelaskan bahwa predikat bukan kata kerja, gitu kan? Bagaimana Mbak Umi? Mm-mm. Jadi, predikat bisa kata kerja tidak? Bisa ya. Dan predikat itu memang kata kerja bukan? Bingung ya, oke. Makan, nih ya. Makan itu kata kerja atau kata sifat atau kata benda atau apa kata yang lain, Mbak? Mbak Umi. Mm-mm. Kata kerja ya. Yakin ya? Nah, makan kata kerja. Tetapi di situ kalau misalkan saya yang makan, itu subjek dan predikat bukan? Iya, yakin. Oke. Nanti digali kembali ya kaitannya dengan itu ya. Oke. Jadi makan itu adalah verb ya, dia kata kerja. Nah, terus kita kembali tadi bahwa rasa itu adalah kelompok kata yang apa tadi? Non nih ya, non predikatif. Maksudnya adalah Mbak Umi, mm-mm, tidak mengandung predikat. Jadi kalau kelompok kata itu mengandung predikat, bisa disebut frasa tidak? Kalau mm-mm. Nah, kalau makan itu adalah kata kerja, maka dia predikat bukan? Bisa jadi ya. Jadi belum yakin ya. Belum yakin ya. Oke. Nah, kalau begitu Pak Arif sekarang berikan contoh ya. Berikan contoh sederhana kelompok kata yang dia tidak atau non predikatif itu yang seperti apa? Satu aja. Adik menangis ya. Bentar, ini adik menangis ya. Menangis kata kerja bukan?
Nah, kata kerja kan. Apa? Buku saya. Oke, itu menjadi sebuah apa? Frasa ya. Frasa ya. Nah, contoh yang lain yang dia punya subjek tapi tidak punya predikat apa, Mbak? Contoh yang dia punya subjek tapi tidak punya predikat. Buku bahasa saya ya. Buku dia sebagai subjek ya. Bahasa saya artinya adalah fungsinya adalah sebagai buku bahasa subjek ya. Buku bahasa subjek, kemudian sayanya adalah menunjukkan subjek juga tadi ya. Subjek-subjek gitu ya. Kalau buku bahasa saya. Nah, maka saya di situ bukan sebagai subjek, tetapi sebagai predikat ya. Predikat tadi apa? Predikat keterangan waktu. Predikat kata kerja. Iya. Lah, saya di situ fungsinya dia sebagai apa? Jadinya kata hah? Kata kerja saya di situ. Ada apa kata kerja saya? Kata keterangan, ya kan? Buku bahasa saya, ya kan menerangkan kan, menerangkan. Sebenarnya di situ harusnya dilengkapi buku bahasa milik saya gitu kan, ya kan? Buku bahasa saya. Nah, itu ungkapan. Nah, jadi teman-teman membedakan frasa dengan klausa ya ini sudah terjawabnya tadi ya, penekanannya ada di predikatifnya, predikatnya ya. Ini harus benar-benar dipahami ya. Jadi apa? Tapi kalau kita masuk ke dalam contoh ya, masuk ke dalam contoh biasanya kita akan kesulitan di sana gitu kan? Akan kesulitan di sana. Nah, ini akan kita gali kembali ya. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya ya ini saya panggil lagi aja Mbak Dela Aprilia, Mbak Dela Aprilia ya. Mbak Dela Aprilia, silahkan buat contoh ya. Satu frasa dan satu klausa ya. Satu frasa dan satu klausa buatanmu sendiri ya. Jangan diambil dari buku ya. Silahkan. Apa? Bermain bola itu masuk ke dalam frasa. Terus apa? Putus-putus ya suaranya ya. Klausanya apa, Mbak? Tupai melompat lincah ya. Itu dari unsurnya adalah melompat lincahnya. Lincah predikat. Oke. Lincah bukan predikat ya, tapi dia apa? Ke keterangan. Nah, itu harus bisa ya, teman-teman untuk dianalisis itu ya. Nah, sekarang Pak Arif punya ini. Nanti silahkan dianalisis ya. Silahkan dianalisis. Tak ketikkan dulu ya.
Nah, ini coba dianalisis dulu ya. Coba dianalisis dulu 2 menit. Oke, sudah ya. Silahkan Mbak Cynthia Amanda. Mbak Cynthia Amanda. Ada ya. Mas Nur Fauzan. Ada? Oke, silahkan Mbak Cynthia. Mm-mm. Saat bertamu pelengkap. Nah, coba dianalisis mana yang disebut sebagai frasa, Mbak. Membawa mainan. Satu aja. Oke. Satu frasa ya. Oke. Menurut Mbak Kalimatus. Mbak Kalimatus silahkan. Dari kalimat itu ada berapa frasa? Satu, apa itu? Membawa mainan saja ya. Oke. Kalau Mas Ferry Lingga. Oke, tidak ada. Mbak Putri Asmasta. Ya, dua. Apa dan apa, Mbak? Membawa mainan dan saat bertamu. Sudah? Oke. Selanjutnya, Mas Fahri tadi sudah ya? Sudah ya? Oke. Kalau Mas Muhammad Mukhlis. Oke, enggak ada. Mbak Irma.
Ada Mas Satrio. Oh, Mbak Irma ya, ada ya. Silahkan. Agak keras, Mbak. Ada satu. Apa itu? Membawa mainan ya. Oke. Mas Satrio. Oke, nggak ada. Mbak Melisa. Nggak ada. Mbak Dewi Putri. Nggak ada. Mbak Aulia. Nggak ada. Mbak Hanum. Siapa ini? Mbak Hanum ya? Oh, Mbak Irma. Mbak Hanum, Mbak Hanum. Silahkan Mbak Hanum. Ada satu. Satu ya. Membawa mainan. Oke. Mbak Hesti. Ya, ada berapa Mbak? Ada berapa frasa? Frasa apa? Herbal. Herbal atau verbal? Oh, verbal. Oh ya. Itu aja. Oke. Mbak Anissa Septiani. Nggak ada. Kemudian Mbak Atika. Nggak ada. Mbak Zul Fatih. Ya, silahkan. Apa dan apa Mbak? Saat bertamu ya. Oke. Kalau Mas Saiful Anwar, nggak ada. Mbak Dewi Setianingsih, aduh, 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 aduh. Ya, Mbak Dewi silahkan. Aduh, aduh. Kok anu ya, geret-geret gitu ya. Suaranya deret-deret gitu. Waduh. Oh ya, anu kayaknya headsetnya kayaknya Mbak. Coba Mbak diutek-utek. Oh, kedengeran. Apa jawabannya? Oh, nggak kedengeran malahan. Apa Mbak? Ada berapa? Nggak kedengeran malahan. Cek, cek, cek Mbak Anu, Mbak Dewi. Cek, cek. Oke, ada berapa? Satu atau dua? Mbak Dewi? Ada dua ya. Oke, ada dua. Tangkap dulu ya. Kemudian Mas Nur Fauzan. Nggak ada. Mbak Kartika Febriani. Ada satu. Apa itu Mbak? Membawa mainan. Oke. Mbak Siti Munawaroh. Ya, satu ya. Apa itu? Membawa mainan. Mbak Agustin.
Satu, membawa mainan ya. Oke, Mbak Aya. Ada berapa, Mbak? Satu. Sama ya. Mbak Nur Oktaviana. Ya, ada berapa, Mbak? Satu ya. Mas Muhammad Iqbal. Ya, ada berapa, Mas? Satu ya. Apa itu? Oh ya. Terakhir Mas Yuan Sandika. Ada berapa, Mas Yuan? Oke. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan saya untuk teman-teman yang lain, ada tidak yang jawabannya berbeda dengan yang satu atau dua tadi? Mungkin ada yang, oh ya, Mbak Ulia, ada berapa Mbak Ulia? Hmm. Nah, kenapa menggunakan selalu membawa? Apa? Numerial. Numeralial, ya. Numeralial. Terus mainannya bukan masuk frasa ya? Objek, oke. Nah, itu mungkin ada teman-teman yang lain. Kalau Mbak Ulia juga hanya ada satu saat bertemu, dua ya. Oke, jadi ada dua itu ya. Oke. Ada yang lain punya jawaban lain? Oh, Mbak Cynthia. Oke, Mbak Cynthia ada tiga. Apa saja Mbak Cynthia? Mm-mm. Selalu membawa saat bertamu. Oke. Kenapa ada tiga itu, Mbak? Kenapa dona-doni masuk, Mbak? Frasa endosentris. Woi, apa itu frasa endosentris? Nah, oke. Itu yang Pak Arif tunggu dari tadi ya. Jadi teman-teman kalau dibuka halaman 36 ya, di bagian berdasarkan kedudukan ya. Jadi frasa itu kan tidak hanya dibagi berdasarkan jenis kata saja ya. Tetapi di sana ada frasa berdasarkan kedudukan. Ya. Ada frasa yang namanya frasa setara. Kayak tadi, kakek nenek ya. Kakek nenek itu masuk dalam frasa setara gitu kan. Makanya tadi disebut sebagai frasa. Kenapa? Karena memenuhi yang pertama adalah unsur kelompok kata, ya, dan yang kedua dia setara tadi, ya. Nah, ini perlu dianalisisnya seperti itu. Jadi, teman-teman, untuk menganalisis apa itu frasa dan tidak, ya, salah satu kuncinya adalah kita mengelompokkan frasa itu tadi kan berdasarkan penggolongannya masing-masing ya, seperti itu. Ya, penggolongannya masing-masing. Sehingga nanti ketika kita menganalisis di sana tidak ada unsur predikatnya, ya, tidak ada unsur predikatnya, maka kita bisa menjustifikasi itu adalah sebuah frasa, bukan klausa. Ya, bukan klausa. Dia unsurnya adalah berupa frasa. Nah, kalau baru dia di dalamnya dia predikatnya, maka itu tidak disebut sebagai frasa, tetapi disebutnya adalah sebagai sebuah klausa. Ya, nah maka ini analisisnya adalah bahwa
salah satu kunci kita ya membedakan antara frasa dan klausa seperti itu, gitu ya. Nah, insya Allah sudah bisa ini, teman-teman. Insya Allah ya. Oke, Pak Arif akan tampilkan satu lagi ya. Satu lagi. Oke. Hmm. Oke. Sudah terlihat teman-teman? Sudah. Nah, pertanyaannya sekarang di sini ada berapa frasa? Oke. Oh ya, tadi ada yang terlewat satu ya. Bu Tipta, mohon maaf ini karena dari Anu ya. Monggo Bu Tipta bisa menganalisis terlebih dahulu untuk pertanyaan tersebut. Dari kalimat ini memiliki berapa frasa? Y. Ada dua ya, Bu. Apa saja itu, Bu? Dia datang dan mencuci pakaian ya. Oke, ada dua. Mungkin mahasiswa yang lain, silahkan. Oke, maaf jaringannya agak aneh. Kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, silahkan. Mungkin ada mahasiswa yang lain yang mau menganalisis. Ada. Silahkan yang lain mungkin mau menganalisis. Oh ya, silahkan Mbak Syifa ya. Ya, Mbak Syifa. Ya, ya. Rasanya ada tiga ya. Apa saja itu Mbak rasanya itu? Mm-mm. Sedang mencuci. Bukan mencuci pakaian ya. Dia datang ketika saya sedang mencuci
Pakaiannya sendiri ya jadinya ya. Bukan sedang mencuci pakaian gitu ya. Oh, sedang mencuci pakaian ditambahkan ya. Oke, silahkan yang lain. Ada analisis yang lain mungkin? Ini ada 42 mahasiswa ya. Yang lain silahkan. Oke, enggak ada ya. Oke. Baik, teman-teman, kita analisis bersama-sama ya. Yang pertama tadi yang banyak dipilih adalah dia datang. Benar? Dia datang. Oke. Dia sebagai apa? Subjek. Kemudian datang predikat. Maka ini bisa disebut frasa? Tidak. Ya, ini lebih tepatnya kita sebut klausa. Karena frasa adalah non predikatif. Ya, jadi ini salah, ya kan? Terus ketika saya ini mecahnya di mana? Ketika saya sedang mencuci pakaian, ini mecahnya ketika saya sedang mencuci pakaian, apa ketika saya sedang, ya, ketika saya sedang mencuci pakaian, ya. Nah, ketika saya sedang mencuci pakaian atau ketika saya sedang ya mencuci pakaian atau ketika saya sedang mencuci pakaian. Nah, ini mecahnya gimana? Oh, sayanya hilang ya? Oke. Taruhlah ini kita pisah dulu ya. Ini kita pisah dulu. Jadi ini adalah mencuci pakaian ini adalah sebuah klausa bukan? Sebuah frasa bukan? Ya, gitu ya. Jadi ini masuk ke dalam frasa ya, karena mencuci pakaian, gitu ya. Nah, kemudian saya sedang, ketika saya atau saya sedang. Saya sedang ya. Saya sedang. Ini predikatif bukan? Saya sedang mengandung unsur predikat bukan? Saya sedang. Iya, predikat ya. Sedangkan kata kerja. Nah, maka di sini frasanya hanya ada satu, ya, yaitu mencuci pakaian. Gitu ya. Nah, kita terjebaknya dia apa? Dia datang. Ya kan? Dia datang. Oke. Nah, kayak gitu ya, teman-teman.
cara menganalisisnya ya. Jadi untuk menentukan frasa atau klausa itu kita menganalisisnya ya melalui penguraian semacam itu ya. Nah, ini memang harus dilatih ya. Harus dilatih terus-menerus gitu ya. Nanti teman-teman agar menjadi peka kaitannya dengan hal tersebut gitu ya. Nah, baiklah teman-teman, ini sudah jam 9:26 ya. Nanti kalian punya satu tugas ya. Satu tugas yaitu membuat sebuah ya. Sebentar. Oke. Kalian nanti semuanya ya, untuk mahasiswanya, kalian mendapatkan tugas untuk membuat sebuah kalimat nih ya. Sebuah kalimat yang di dalamnya mengandung unsur frasa ya. Frasa sebanyak 3 ya. Jadi dalam kalimat itu harus mengandung unsur frasa sebanyak 3. Kemudian kalian buat lagi ya satu kalimat ya yang di dalamnya mengandung unsur klausa ya sebanyak 3. Jadi bukan 3 kalimat ya, tetapi jadi kayak tadi ya, kayak tadi dalam satu kalimat dia mengandung 3 unsur frasa ya. Tugas yang kedua membuat satu kalimat yang di dalamnya mengandung unsur klausa gitu ya. Itu jangan lupa di bawahnya dibuat analisisnya ya. Maksudnya kalimatnya ini kemudian kalian tunjukkan mana itu yang disebut frasa, yang disebut frasa itu yang mana gitu ya. Kemudian kalimat yang kedua ditunjukkan juga mana yang disebut sebagai klausa gitu. Nah, 2 itu saja. Ya, 2 itu saja. Nah, nanti tugasnya bisa disubmit ya. Langsung di Moka ya. Ini langsung Pak Arif buatkan ya untuk penugasan hari ini, yaitu submitnya via online text ya, bukan via komen ya teman-teman ya. Karena kemarin ada beberapa yang menggunakannya malah submitnya di komen gitu ya. Nah itu nanti salah tempat nanti ya, salah tempat. Nah ini tak tampilkan sekalian aja. Di sini ada assessment. Setelah Pak Arif ada kuliah lain? Oh ya, bentar ya, 1 menit lagi. Nah ini ya nanti ya. Ini ada di sini, Pak Arif akan switch role-nya to students. Nah, jadi teman-teman nanti tampilannya adalah ini ya, silahkan diklik. Nah, kliknya di sini ya, jangan di komen ini ya. Kliknya di add submission, kemudian nanti bisa langsung di submit ya. Teksnya di sini. Contoh dan juga penjelasan ada di bawahnya ya. Jadi tidak perlu upload dan sebagainya. Begitu. Ya, teman-teman, karena sudah pukul 9.30 ya, pertemuan hari ini sepertinya kita cukupkan ya. Semoga teman-teman dimudahkan dalam memahami materi ini dan mari kita tutup perjumpaan kita dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.